Halo, sekali lagi selamat sejahtera kepada semua pelajar dan juga rekan-rekan yang bersama di dalam subjek kelas, bukan sekadar buku teks. Hari ini saya sekali lagi akan berkongsi tips untuk menjawab soalan-soalan SPM. Masih lagi di bagian struktur. Hari ini kita akan belajar dan juga tips bagaimana untuk menjawab soalan respon terbuka di dalam soalan struktur. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin berkongsi beberapa respon daripada pelajar-pelajar dan juga rekan-rekan yang sudah sama-sama menonton dan belajar video-video yang saya sudah kongsikan sebelum ini. Yang pertama daripada Mr. Sir ataupun Mr. Sir. Terima kasih Cikgu untuk video informatif ini. Ujian moral saya esok, sedia sekarang berhadapan dengannya. Sama-sama juga Mr. Sir, ini adalah perkongsian untuk kita semua dan saya berharap ini akan dapat membantu pelajar-pelajar semua untuk menjawab soalan-soalan, bukan sahaja untuk ujian tetapi juga di dalam SPM yang sebenarnya. Respon yang kedua, Lim, Cikgu, kalau jawaban tambahan boleh tak tulis sebanyaknya? Maksud saya tulis lebih daripada satu. Boleh, kita boleh jawab lebih daripada satu jawaban tambahan. Mengikut apa yang telah ditaklimatkan, kita boleh menjawab lebih daripada satu. Tidak ada had untuk jawaban tambahan. Yang kedua, thank you teacher, very clear. Thank you very much, Cukes. Saya juga berharap cara yang saya kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar semua yang tidak clear, yang kamu tidak paham, jangan lupa untuk tuliskan soalan kamu supaya saya boleh membantu menjawab persoalan-persoalan yang pelajar-pelajar semua berikan. Respon yang keempat, dia kata thank you Cikgu, dari dulu tertanya-tanya macam mana cara untuk menjawab soalan esai pendidikan moral. Akhirnya dapat juga tahu walaupun tiada format untuk menjawab esai dalam subjek ini, tapi ajaran Cikgu sangat-sangatlah membantu. Terima kasih. Ini sahaja yang mampu saya share dengan semua dan saya berharap tips yang saya berikan ini dapat membantu. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus ke topik kita hari ini, yaitu soalan respon terbuka. Check it out. Untuk pengetahuan para pelajar, soalan berbentuk respon terbuka ini adalah soalan yang paling banyak disoal di dalam soalan struktur. Ini adalah soalan favorite saya secara pribadi. Karena soalan ini kita boleh jawab dengan jawaban yang logik akal berdasarkan kepada situasi yang diberikan di dalam soalan. Kelebihan soalan seperti ini ialah pelajar boleh memberikan jawaban yang boleh diterima dan munasabah. Di dalam skema jawaban pendidikan moral biasanya akan ditulis begini: menerima jawaban yang munasabah atau mana-mana jawaban yang munasabah. Ini bermakna jika jawaban yang Anda berikan itu tidak ada di dalam skema jawaban dan jawaban itu adalah logik, boleh diterima dan munasabah, peratusan untuk jawaban Anda diberikan maka adalah sangat tinggi. Itulah sebab saya katakan ini adalah jenis soalan yang menjadi favorite saya. Mari kita teruskan dengan perkongsian soalan yang pertama. Sambutan Hari Warga Emas Sedunia wajar diadakan. Berikan alasan Anda. Ini adalah contoh jawaban bagi soalan ini. Hari Warga Emas Sedunia wajar diadakan untuk merayakan hari penting dalam hidup warga emas. Ayat jawaban yang pertama ini sahaja kita perlu menuliskan ayat daripada soalan, yaitu sambutan Hari Warga Emas Sedunia ini wajar diadakan untuk apa? Selain itu, sebagai cara untuk menghargai jasa warga emas yang mendidik dan membesarkan anak-anak. Sambutan ini juga menunjukkan rasa prihatin atau ambil berat anak-anak kepada warga emas. Akhir sekali, sambutan ini mampu memupuk sikap menghormati warga emas. Perhatikan jawaban yang berwarna hijau itu adalah jawaban tambahan untuk backup, seperti yang saya selalu share dengan pelajar-pelajar semua. Sebenarnya ada banyak lagi alasan sambutan Hari Warga Emas ini wajar diadakan. Jadi setiap apa yang pelajar pikirkan sekarang ini kemungkinan besar adalah jawaban yang dicari. Untuk soalan-soalan respon terbuka ini jangan kosongkan jawaban Anda. Manalah tahu jawaban yang Anda berikan itu adalah jawaban yang munasabah bagi pemeriksa soalan. Oke, kita ke soalan yang seterusnya. Anak-anak perlu mengamalkan sikap berperi kemanusiaan yang tinggi kepada ibu bapak. Bincangkan 4 cara untuk membalas jasa ibu bapak. Cara untuk membalas jasa ibu bapak ada banyak di dunia ini adik-adik. Dan antara jawaban yang saya sediakan ialah yang pertama, memberi kasih sayang yang sepenuhnya kepada ibu bapak. Kedua, meluangkan masa bersama ibu bapak. Ketiga,
meraihkan ulang tahun perkawinan ibu bapak. Keempat, menjaga mereka ketika sakit. Yang kelima ataupun jawaban tambahan kita, membantu mereka membuat kerja rumah. Semua jawaban-jawaban ini adalah jawaban yang logik semata-mata. Mungkin Anda boleh juga jawab membawa ibu bapak untuk pergi melancong dan sebagainya. Semua itu jawaban yang munasabah karena itu adalah cara untuk membalas jasa ibu bapak kita. Bagaimana pula dengan soalan ini? Pada pendapat Anda, apakah kebaikan mengamalkan pembayaran tanpa tunai di dalam urusan seharian? Ini adalah respon terbuka. Apakah pendapat kita tentang pengamalan pembayaran secara tanpa tunai ini? Ini adalah contoh jawaban yang saya sudah sediakan, dan saya pasti ada banyak lagi jawaban ataupun pendapat daripada Anda sendiri. Jangan lupa untuk type di ruangan komen. Kebaikan yang pertama ialah tidak perlu membawa uang tunai yang banyak. Yang kedua, dapat mengelakkan risiko uang tunai tercicil. Ketiga, menjimatkan masa. Dan yang keempat ataupun jawaban tambahan kita ialah mengurangkan risiko kecurian. Mungkin ada banyak lagi respon lain yang kita boleh berikan untuk soalan ini. Contohnya, boleh mendapat diskon apabila membayar secara bukan tunai, ataupun mendapatkan barangan itu lebih pantas karena kita boleh membayar walaupun dalam jarak yang jauh. Apa pendapat Anda pula? Saya percaya ini adalah soalan yang kita nanti-nantikan dan kita boleh jawab dengan menggunakan logik. Apabila kita boleh menggunakan logik, kita boleh menggunakan pengalaman kita setiap hari, kita boleh menggunakan apa yang kita lihat setiap hari. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa soalan ini pasti akan membantu adik-adik untuk mendapatkan E di dalam pendidikan moral SPM nanti. Jangan lupa untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan tentang soalan-soalan spot yang mungkin akan keluar di dalam SPM nanti. Jangan pernah berhenti mengejar cita-cita dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu karena pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan doa. Jumpa lagi. Bye-bye.